Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Bang Tekno mau unboxing lagi nih, smartphone dari Samsung tapinya. Dan kali ini Samsungnya itu seri M ya, seri murah. Tapi murahnya Samsung, ya nggak berasa murah. Ini smartphone-nya, Samsung Galaxy M33 5G. Ini yang saya punya ini yang varian 8GB RAM, 128GB internal storage. Harga barunya 4199 atau 4,2 juta. Nggak berasa murah kan? Boxnya kayak gini nih, Samsung Galaxy M33 5G. Tipis banget sob. Nih kayaknya kita banyak aksesoris yang nggak dapet nih. Di sini kelihatan ya, ada stiker kalau ini kita dapat kuota 120GB dari Excel ya untuk setahun. Artinya sebulannya dapat 10GB, lumayan nih. Di belakang sini ada kartunya, kelihatan banget ya, kartu dari Excel. Dan di sini polos-polos nggak ada. Nah di sini nih ada spesifikasi sedikit aja. RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, dan ini warnanya biru, dibuat di Indonesia. Nih, kalau misalkan dipencet-pencet gini, ini kualitas boxnya tuh mirip banget ya sama Galaxy M series yang sebelum-sebelumnya. Berasa banget kalau boxnya tuh box HP murah. Ya, tapi langsung aja ya, kita unboxing. Kita buka segelnya, di sini ada segel ya. Segel satu terbuka, di bawah nggak ada segel lagi, oke. Kita langsung dorong aja ke atas ya. Oke, kita dorong aja. Nah, itu dapat kartunya ya di sini ya. Kartu perdana sama paket bundling setahun buat ininya, buat aktifinnya. Terus kita dorong kayak gini. Wah, copot sob. Di sini ternyata ada segel ya. Biarin deh. Yang penting HP-nya aman. Di kompartemen pertama di sini apa ini isinya? Oh, kita dapat kabel charger ya. Kabel chargernya keren sob. Udah USB-C to USB-C. Cakep kabelnya. Buku panduan kartu garansi yang nggak akan kita baca ya nih kalau misalkan nggak ada masalah. Udah, terus ada apa lagi di sini? Oh, masih ada isinya nih. Enggak, ini isinya cuma kardus doang. Kirain ada isinya lagi yang lain. Kita dapat stiker IMEI dan kita dapat smartphone-nya. Nah, di sini nih smartphone-nya. Ini kita singkirin dulu ya. Dan di kompartemen terakhir kosong aja sih. Ini cuman ada colokan kartu ya. Colokan kartunya bentuknya kayak gini sob. Udah gitu aja. Kita nggak dapat apa-apa lagi. Bener-bener sepi. Wow banget. Harga 4,2 juta isinya cuma HP dan kabel. Ya sisanya dokumen-dokumen dan ya gitu-gitulah. Cuman ini doang isinya. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya. Nah, di plastiknya ini ada tulisan ya 120Hz display refresh rate. Wih, displaynya gaming ya. Buat kamera dan buat ngecharge-nya udah 25 watt. Tapi tetap aja, walaupun udah 25 watt flash charge, tetap aja kita nggak dikasih chargernya. Mesti beli sendiri chargernya. Dan chargernya harganya nggak murah loh sob. Kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada charger originalnya buat Samsung Galaxy M33 ini. Oke, langsung kita buka aja ya. Wih, keren nih. Masih diplastikin aja, kelihatan keren nyala-nyalanya. Kita buka, nempel sih ya, jadi nggak bisa diselorotin. Tuh, nempel. Terus nempel juga. Wow, cakep banget. Ih, keren. Ini stiker ini juga kita buka ya, biar tambah kelihatan kerennya. Nggak susah bukanya. Cakep banget sob. Wow, ini berasal dari bahan kaca, tapi bukan bahan kaca ya. Ini bahannya polikarbonat, tapi kelihatan kayak bahan kaca. Dan ini tuh, cakep banget ya. Dia disebutnya warnanya biru ya. Ini birunya tuh dongker ya. Birunya biru gelap banget, biru kelam. Cakep banget. Wow, dan di bagian lensa layarnya ini, lensa kameranya ini tuh dia unibody. Jadinya tuh nggak terpisah sama body ya. Cakep, kece. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas ada lubang mic sekunder. Di sisi kiri ada slot kartu. Nih kita lihat ya, slot kartunya kayak gimana. Ini udah 128GB sih untuk storage-nya. Tapi kita lihat aja seperti apa dalamnya. Dan kita dikasih nggak hybrid ya. Jadi kita bisa pakai dual SIM plus micro SD berbarengan. Wow, ini cakep banget asli nih. Tuh, HP-nya nyala-nyala ya. Keren banget. Wih. Wow, cakep banget. Nah, di sisi bawah sini ada lubang-lubang, semuanya ngumpul di bawah. Lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan juga lubang headset. Semuanya di sisi bawah.
Nah, untuk layarnya kayak gini sob, ya emang sih layarnya masih gaya water drop notch ya, masih gaya jadul gitu. Tapi ini kualitas layarnya tuh udah kualitas layar kelas gaming. Kalau saya mau kasih lihat di sini ya, ini kita lihat di sini bagian display, terus di sini ada motion smoothness. Kamu bisa lihat smoothnessnya tuh ada standar dan juga ada adaptif. Di mana adaptif ini tuh refresh rate-nya tuh up to 120 Hz. Jadinya tuh kalau buat main game atau buat scrolling gitu ya. Misalkan scrolling apa namanya? Menu atau mau scrolling yang lain itu dia tuh lebih lancar gitu ya tuh. Lihat aja tuh, lebih smooth. Lebih enak banget dilihatnya. Nah, terus kalau misalkan untuk sensor-sensornya kayak gimana? Galaxy M33 5G ini tuh punya sensor yang udah lengkap banget, udah komplit banget ya. Kalau dilihat nih untuk sensor dasarnya sendiri, kamu bisa lihat dia tuh gyroscope sensornya udah ada, tuh udah pakai gyroscope sensor hardware ya. Nah, terus kita juga udah ada magnetic sensor, jadinya kalau buat yang namanya fitur kompas dia udah bisa. Cuma sayangnya dia tuh nggak ada LED sensor ya. LED sensor nggak ada, tapi digantiin sama kamera depan gitu. Kalau Samsung tuh walaupun nggak ada LED sensor, kamera depannya berfungsi gitu biasanya ya. Untuk HP-HP yang kelas harga yang udah lumayan mahal kayak ini kan 4 jutaan nih. Tuh, adaptive brightness-nya tuh jalan gitu ya, karena dia tuh ada yang namanya sensor cahayanya digantiin sama kamera depan. Gitu sob. Secara desain ini udah kece walaupun bagian layarnya masih water drop notch, tapi ini layarnya udah kelas gaming. Nah, sementara kalau untuk performanya ini udah berasa kencang, udah berasa ngebut, udah berasa nendang. Ya, smartphone ini bukan pakai Snapdragon, bukan pakai Unisoc, bukan pakai MediaTek, tapi dia tuh pakai prosesor buatan sendiri yaitu Exynos 1280 dan performanya kencang banget ya. Ini berdasarkan skor Antutu versi 9 ya. Kita lihat di sini tuh udah 369 ribuan lebih. Kalau dibandingin sama Snapdragon 680 yang dipakai HP-HP kelas harga setara ya, yang 3 juta 4 juta lebih dikit doang. Ini saya kasih lihat nih. Di sini ada Samsung Galaxy. Di sini ada Realme 9 ya, Realme 9 biasa. Skor Antutunya kita bedain, kita bandingin langsung ya. Ini tuh dia pakai Snapdragon 680, kalau ini pakai Exynos 1250. Jadinya Exynos 1250 tuh kelihatan banget jauh lebih kencang ya sob ya. Dan untuk performa suhunya juga lumayan stabil ya. Kalau ini tuh dia nggak sampai 40 derajat Celcius selama pengetesan pakai Antutu Benchmark. Sementara kalau ini tuh bukan mentok ya, tapi tembus 40 derajat Celcius lebih. Jadinya untuk kesimpulan awal ya, walaupun belum dibandingin side by side, ini tuh untuk performa gamingnya lebih kencang dan juga kalau dipakai main game agak lama dia lebih adem. Nah, saya mau kasih lihat lagi, ini tuh dia juga udah punya sensor NFC nih. Kalau saya kasih lihat di sini, ini emang dia untuk shortcutnya belum ada ya, kita mesti munculin dulu. Di sini dia udah ada NFC. Nah, di sini tuh udah ada NFC, jadinya kalau misalkan kita mau cek saldo e-money udah bisa ya, dia udah punya sensor NFC. Mantap kan? Walaupun nggak ada sensor cahaya, dia udah digantiin sama kamera depan, bisa buat pengaturan otomatis brightness, dan dia juga udah ada NFC. Samsung Galaxy M33 ini harga resminya tuh 4,2 juta ya buat yang RAM 8GB, dan buat yang RAM 6GB harganya 4 juta pas, masih kembali sih 1000. Cuma di harga segitu ada yang bikin ganjal dari HP ini, karena kamera depannya ini tuh dia tuh cuma 8 megapiksel aja. Emang sih kalau lihat kamera belakangnya ya, ini kamera belakangnya komplit. Dia punya 50 megapiksel kamera utama, terus 2 megapiksel kamera potret, 2 megapiksel kamera makro, dan juga ada dia punya kamera ultrawide. Tapi mending kita cobain aja langsung kameranya ya. Kita cobain kamera depannya dulu yang cuma 8 megapiksel, padahal ini HP harga 4 juta. Nah, kita lihat dulu ya UI kameranya nih. Untuk kamera depannya dia tuh bisa agak jauh kayak gini dan bisa juga di crop agak dekat gini. Kita cobain ya yang normalnya, yang crop agak dekat. Ini kamera depan 8 megapiksel. Untuk lihat kualitasnya sih ini beneran bening sih, cakep walaupun cuma 8 megapiksel, hasilnya keren. Kalau untuk mode potretnya kamu bisa lihat sendiri nih ya, mode potretnya juga udah kayaknya udah lumayan cukup rapi ya. Nah, kalau misalkan untuk kamera belakangnya, kita cobain kamera utamanya ya, yang katanya 50 megapiksel, tapi ini pakai mode auto. Kalau misalkan pengen pakai mode 50 megapiksel, kita pilih yang ini, terus pilih yang 50 megapiksel. Tapi ya kita cobain aja ya, nih 50 megapikselnya. Kayak gitu hasilnya untuk 50 megapikselnya. Nah, kalau misalkan untuk kamera autonya kita cobain ya, kualitasnya kayak gini. Sekali lagi kita cobain buat foto.
Tuh hasil kamera utamanya. Sekali lagi, ini kita cobain untuk kamera utamanya yang 50 megapiksel, tapi pakai mode auto ya. Hasilnya kayak gitu. Sekarang kita cobain buat mode ultrawide-nya. Di foto jadi lebih jauh nih. Tuh kayak gitu hasilnya. Nah, kalau misalkan untuk foto-foto pakai mode makro, kita lihat di sini ya. Mode makronya di sini, ini dia mode makro. Pertama kita coba foto bagian sini. Tuh kelihatan ya, di stikernya tuh ada garis potongan, jadi kalau dikeletek dia tuh bakalan sobek ya. Sekali lagi di sini untuk tekstur meja kelihatan banget. Dan satu lagi di sini saya mau kasih lihat tekstur dari cutter kita yang nggak istimewa. Kualitasnya kayak gitu sob. Ya secara build quality ini udah pantas untuk harga 4 juta. Berasa mewah di genggaman dan kelihatan cakep juga. Untuk layarnya juga oke karena dia udah 120 Hz dan juga performanya udah lumayan ngebut. Tapi kalau buat main game gimana? Yuk kita cobain dikit aja di PUBG Mobile ya. Oke, ini kita cobain buat main game PUBG Mobile aja ya. Saya mau kasih lihat buat grafisnya kayak gimana. Grafisnya tuh mentok di smooth high, balance high, dan HD high. Kalau di HDR udah nggak bisa ya. Jadi kita coba di HDI aja nih, yang paling tingginya kita coba buat main. Nah ini kita bisa lihat nih, tuh pada saat di udara ini tuh udah cukup ini ya, udah cukup stabil tuh. Udah enak banget, udah lancar banget, nggak patah-patah, padahal ini dia udah yang paling maksimal ya di HD High. Kita cobain buat main. Oke, kita udah mendarat, nih kita lari ya. Loncat, ini stabil sob. Grafisnya enak ya, lancar grafisnya. Oke, dapat koin lagi. Kita naik ke atas edge. Koin lagi. Ini mana senjata? Oke, dapat vest. Nggak ada lagi sob. Nggak ada senjata di sini. Aduh. Cuman begini doang. Oke, kita cari tempat lain ya. Tuh udah mulai tembak-menembak. Ini buat lari-lari udah cukup nyaman ya. Nah, di sini ada rumah, kita kesana aja. Tuh, buat lari udah lumayan stabil. Udah bener-bener jernih. Udah enak nih buat main. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya kita ada musuh gimana ya. Ini saya cari dulu, cari senjata dulu. Oke, kita dapat senjata berat. Oke. Wih. Oke. Beneran sob, ini kalau buat main game PUBG Mobile udah enak banget, udah lancar banget, udah asik banget, dan grafisnya tuh udah berasa detail. Dan ini saya lagi asik main nih. Jadi sampai sini dulu aja ya video unboxing serta hands-on-nya dari Samsung Galaxy M55 5G-nya. Buat kamu yang pengen request mau dibahas apa, jangan lupa komentar. Dan Mang Deno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih. Hati-hati nih. Nggak ada musuh lagi. Wih. Makan dong. 2 kill.